Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalisa, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama yaitu Muskaria Rumpang Rantai Raja, yang kedua Hanisa, yang ketiga Ainun Sakinah, yang keempat Tahrina Arifani, dan yang kelima Dewi Anwar. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua contoh keragaman anak di kelas, yang ketiga teori pendukung. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan pelajar peserta didik. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Adapun contoh keragaman anak di kelas ada 5, yaitu yang pertama, keberagaman agama. Di kelas ada beragam kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik, seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun ada beragam agama, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati. Yang kedua itu sifat atau kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda-beda dengan individu lainnya. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana adanya kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan adapun peserta didik yang aktif. Yang ketiga itu adalah keberagaman gaya belajar peserta didik. Saat di kelas, gaya belajar setiap anak juga berbeda-beda, yaitu ada anak yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau melalui suara. Adapun anak yang lebih menyukai belajar dengan menggunakan visual atau gambar-gambar. Serta ada anak yang lebih menyukai belajar dengan langsung praktik. Oke, yang keempat yaitu ada keragaman minat dan keterampilan peserta didik. Setiap peserta didik pasti memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang terampil di bidang seni, dan juga ada yang berhubungan dengan angka-angka, maupun ada yang berhubungan dengan seperti menyukai pendidikan agama dan juga pelajaran-pelajaran umum. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada yang namanya keragaman tingkat kognitif atau pemahaman peserta didik berdasarkan kemampuan kognitifnya. Ada anak-anak yang lebih mudah memahami soal dan ada anak-anak yang lebih lambat dalam memahami soal. Selanjutnya ada 4 teori pendukung yang melatar belakangi perlunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama adalah teori sistem ekologi, yaitu teori ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, yang dimana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua adalah multiple intelligence, yaitu teori yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial, sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Yang keempat yaitu modalities. Learning modalities, yang berarti gaya atau tipe. Maka modalitas belajar seorang merujuk kepada gaya atau tipe belajarnya. Modalitas belajar learning stylist juga merujuk kepada cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengertian.